Biasa lalu Oh, baru gak iso. ya. 50 Kami ulangi ya, kami ulangi. Ini pas button fungsinya atau fungsi pas button. Nah, ini ada di display genset ini. Maaf ini kurang terlihat. Panel genset. Ini di panel gensetnya ini kurang terlihat. Nah, ini di sini nih, ini. Misek ini untuk melihat menu display genset. Di situ nanti ada temperatur, oil press dan lain-lain ya. Di situ. Nah, yang ini display untuk melihat display ampere beban generator. Nanti di sini itu kita bisa melihat setelah genset ini running dan sinkron. Nanti di sini kita bisa melihat ampernya, voltasenya, frekuensinya ini ada di sini semua ya. Nanti ini bisa pindah di RS, ST atau RT ya. Oke, lanjut, ini source point sama kursor ya. Untuk adjust atau setting beban pada genset. Ini nanti ini di sini. Ini set pointnya di sini dulu, lalu di sini. Itu aja dijelaskan sih. Untuk aja ini kalau bahasanya nanti keluar. Mungkin ini nanti ya, ini nanti ada sesi berikutnya untuk sinkronasinya. Sinkron ini nanti kita mau adjust beban. Ya, ada. Ini fungsi tombol dulu ya. Oke, yang lanjut ini tombolnya ada di sini. Untuk open dan close ACD atau melepas dan memasukkan beban nanti ada di sini dengan ditandai lampu ini. Ini ada dan di sini ada nanti parallel sistem ini sudah masuk ada juga. Tapi nggak kelihatan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk menghidupkan genset dan mematikan genset. Di sini ada beberapa tombol ini untuk mematikan dan menghidupkan genset. Ini reset atau ESO reset. Ya. Untuk mereset atau error kode failure indikasi pada display control panel genset atau ECU genset. Ini tes, ya ada di sini tes. Untuk starting atau tes run pada saat perbaikan dan tes genset. Oke, ini emergency ya. Emergency ini tentunya untuk mematikan genset pada saat keadaan darurat. Sebenarnya mohon maaf karena gambarnya juga kurang terlihat. Before operation atau sebelum pengoperasian. Nah, perlu diketahui atau perlu dilakukan sebelum pengoperasian itu kita harus ngapain sih? Kita itu mau ngapain dulu sih? Nah, ini kita sebelum pengoperasian kita satu periksa water cooler radiator, ya. Periksa oil mesin, ya. Periksa solar, ya. Yang keempat periksa aki atau baterai. Yang kelima buka kontrol panel genset dan on-kan MCB AC 110, DC 110 volt dan DC 24 volt. Bisa dipahami ya? Paham. Oke. Cek water cooler radiator. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, cek water cooler tadi. Sebelum pengoperasian, alangkah baiknya kita cek dulu water coolernya ya. Di sini ada water levelnya di sini. Kita bisa lihat dari sini. Kita lihat dulu apakah itu cukup atau kurang. Nah, atau mungkin sebelum start ini dalam keadaan mesin dingin ya. Kita bisa lihat dari aktualnya sini. Aktualnya sini boleh kita lihat dari sini, tapi dalam keadaan dingin sebelum start. Nah, karena ini berbahaya kalau sudah hidup panas. Nah, apabila nanti kurang, kita tambah ya. Kita tambah. Yuk. Oke, selanjutnya cek oil level. Cek oil level. Nah, nanti di bagian engine nanti ada di sini jarum penduganya di sini ada. Nah, nanti ini fotonya nih lebih kurang jelas. Nah, ini ada dua sisi ya, dua sisi. Yang satu ini untuk melihat engine stop, yang satu ini untuk melihat engine idling. Di sini dimaksudkan apa sih? Nah, ini kita melihat loop oilnya itu, pressnya itu pada saat stop ini kita lihat di sisi ini, engine stop ini. Dia apakah low, medium atau high? Itu nanti kita lihat di sini ya. Nanti misalkan kurang yuk tambah. Nah, nanti kalau sudah engine jalan, engine idling, nah ini kita pakai yang ini. Bisa dipahami ya? Lanjut. Cek baterai atau aki ya. Nah, baterai ini sangat penting sekali di sini karena dia selain untuk kontrol powernya ini,
dia juga untuk penggerak dinamo starternya genset ya, untuk sumber hubungannya genset. Dan itu sangat penting sekali. Baterai ini memakai 12 volt kali 2 200 ampere ya. Ini 24 volt jadinya. Di sini tertera 26 volt karena ini sudah jalan ya, ini sudah jalan. Itu ini tertera 26 volt. Ini baterai ini sangat penting sekali juga. Nanti pada saat darurat habis baterainya kita nggak tahu mau start, nggak bisa ini kasus ini. Lanjut. Bengkel. Pak Gopra urusannya kan. Oke, setelah tadi kita cek air coolernya bagus, solarnya ada, baterainya cukup, oilnya cukup. Nah, kita buka genset kontrol panel ya. Kita buka genset kontrol panel. Nah, ini di dalam panel genset. Nah, kita buka kontrol panel genset dan on kan yang CB AC 110, DC 110 dan DC 24 volt. Nah, ini ada di sini. Ini untuk kontrol powernya ya. Nah, 110 volt ini kontrolnya. Ini untuk ini ACB ini ya, air circuit breaker ini 110-nya. DC-nya untuk kontrol relay ini. Kontrol relay ini untuk DC-nya. Dan DC 24 volt tentunya untuk beberapa tadi ya, display yang di depan tadi. Operasi atau pengoperasian, hidupkan mesin tanpa beban kurang lebih 10 menit warming up. Ya. Ini di sini saya katakan hidupkan mesin sebelum sinkron ya, sebelum sinkron. Kita pemanasan dulu 10 menit. Akan tetapi ini perlu digarisbawahi, ini pada saat servis boiler terencana. Servis boiler terencana. Terschedule. Pada saat emergensi kita tidak bisa seperti itu karena boiler sendiri membutuhkan tenaga listrik itu cepat. Dia mengisi air ke generator itu harus cepat ya. Ya Mas boiler. Oh, betul ya. Kalau tidak salah ini saya juga tidak tahu boiler. Ini dalam keadaan tidak darurat kita pemanasan dulu kurang lebih 10 menit. Ya. Tetapi kalau keadaan darurat ya kita harus cepat-cepat start. Nah, pastikan dulu matinya boiler itu karena apa ya? Matinya boiler karena ada listrik yang korslet atau ini jangan dulu kita perbaiki dulu listriknya. Tapi kalau hanya dari tegangan kecil dari PLN atau satu masalah yang lain itu kita langsung start karena boiler membutuhkan cepat ya. Lanjut. Cara starting genset. Mungkin di sini mas-masnya atau bapak-bapaknya ini juga sebagian sudah sering mengoperasikan genset ini ya. Tapi ini saya kupas kembali. Cara starting genset, tekan tombol manual operation. Nah ini kita tekan tombol manual operation sini. Ya. Lalu tekan tombol start, tahan beberapa detik hingga display lampu menuju ke titik FN. Jadi kita ini kita tekan dulu. Ini di sini manual ya, karena ini nggak kelihatan. Manual, terus ini kita start. Start nanti lampu dikasih di sini akan berpindah dari sini ke di sini. Ini ada titik FN-nya di sini. Nah, di sini cara startnya sebenarnya ada dua macam ya, automatic start dan manual start. Akan tetapi karena automatic startnya ini kita tidak memiliki panel ATS atau AMF itu untuk starting auto, jadi kita memakainya ini manual. Kurang buat dia punya, auto ya. Nanti kita oke, bisa dipahami. Nah ini khusus divisi listrik. Mohon maaf ini untuk divisi elektrik dulu ya. Nanti mungkin kalau yang kurang jelas, silahkan tanya. Ini kan yang suka sering ngisi SIP itu ya. Ini wajib harus tahu. Ini dari teori dulu, nanti praktek kita ke lapangan. Jadi khusus kawan-kawan listrik ini yang bahasanya yang kurang mungkin, di sini di forum ini tanyakan. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya masalah teknisnya kita di lapangan. Jadi yang kurang paham dulu. Lanjut saja. Kalau tidak ada kita lanjut.
Iya, masih dong ngomong gitu. Iya kan Mas. Oke, terima kasih Pak. Itu gampang. Live ini live. Live ya? Enggak iso Terima lagi. kasih sekali ini. Ulang. Siap. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Setelah genset itu, cek kembali display kontrol panel sebagai berikut ya. Setelah genset itu hidup, tetapi ini belum sinkron ya, belum sinkron. Ini kita cek dulu, cek kembali, cek oil pressure genset. Tadi waktu mati itu segini, dan nanti waktu hidup itu atau dia berkurang atau tidak, nanti kita cek lagi. Sebenarnya di sini ada ini untuk ukuran oilnya tidak ada ya. Alhamdulillah. Yang mana loh Mas? Terus ada yang mana? Ada. Ada ya? Khusus divisi listrik ada kotaknya. Terus Modal. Modal. Khusus. Tanya bengkel. Lanjut ya. Lanjut ya. Oke, kita ulangi lagi. Setelah genset hidup, cek kembali display kontrol panel sebagai berikut. Nah ini cek oil pressure genset, cek temperatur genset, ya. Cek RPM genset, cek HM genset, cek voltase, frekuensi, pospi dan kW meter. Ya ini kita ceknya di menu tadi. Kita tekan menu di sini, menu di sini. Nanti muncul ya. Kita pilih aja di situ nanti oilnya berapa bar, cek temperaturnya berapa. Ini kita sangat penting sekali ya temperatur ini juga, karena kalau misalnya genset jalan tetapi temperaturnya tidak jalan, nanti misalkan ada overhead genset, nah itu nanti tidak membaca temperaturnya itu berbahaya ya. Lanjut cek RPM genset. Nah, alangkah baiknya, oke lah, di sini ini sudah di titik FM, bahwasanya ini sudah di RPM 1500, voltase juga sudah 6300 ya. Karena genset ini sudah memakai AVR, automatic voltage regulator ya. Jadi dia sudah auto ya. Sekarang ini genset sudah auto. Jadi misalkan dari AVR ini membaca nih frekuensi atau voltase kurang, dia nanti akan memerintah ke baud ini. Baud ini akan memerintah ke ECU genset. Nanti RPM genset akan naik dan turun dengan sendirinya. Jadi dia sudah auto. Ini pasti kalau sudah di titik FM ini sudah di 1500. Tapi alangkah baiknya kita cek kembali di aktualnya. Ini ada di body generator. Dari body generator ini cek RPM genset. Nah, ini RPM-nya yang tadi 1500 RPM. Cek HM genset, ini harus meter genset, kita cek kembali. Ini fungsinya untuk berapa lama sih genset kita jalan. Nah nanti ada kaitannya dengan filter kita, oil filter kita gantinya berapa jam sekali, itu nanti ada kaitannya dengan. Cek voltase, frekuensi, crosspeed dan kilowatt meter ya. Ini kita cek di sini. Oke, ternyata ya, tapi nggak apa-apa ya, selanjutnya. Ini voltase ini 6300 ya. Di sini frekuensi ini 50 Hz. Di sini crosspeed sepertinya ini 0,8 saat belum ada beban. Dan ini kilowatt meter. Di sini sudah kelihatan. Lanjut ya. Synchronizing. Nah, mungkin sebagian bapak-bapak yang ada di sini itu pernah atau bahkan sering melakukan synchronizer ya, pengembangan sinkron. Nah, arti sinkron itu apa sih Pak? Kira-kira? Mungkin Bapak Turbin Pak Joko itu sering sekali melakukan sinkron. Nah, sinkron itu apa ya? Pak Joko. Kira-kira sinkron itu apa ya? Santai boleh sambil minum ya? Itu Pak Prianto yang sinkron ya. Yang tukang sinkron itu Pak Joko, yang sama yang turbin itu gimana, kasih penjelasan juga lah. Kira-kira sinkron itu Biar kami itu pun tahu gitu loh. apa sih sinkron? Ini loh saya jelasin. Dengan sinkron. Terus sinkron itu wah berarti sinkron itu omongan sinkron pertemuan apa kan? Wes, boiler sinkron terus. ayo produksi jalan. Itu sinkron itu apa sih? Mungkin masih belum paham pengertian. Ya.
Jelaskan saja. Dijelaskan sama moderator. Nih, saya hanya menjelaskan. Tidak menggurui tapi saya hanya menjelaskan. Nah, sinkron adalah menjalankan dan menggabungkan dua mesin atau lebih dengan tujuan memperbesar daya yang akan dihasilkan oleh mesin generator. Ya. Sampai di sini bisa dipahami. Stop. Adapun persyaratan sinkron adalah sebagai berikut. Nah, ini arti sinkron ini sudah ada ya. Nah, persyaratan sinkron itu apa saja? Vaksin, surat vaksin. Surat vaksin. Oke, surat vaksin. Kita tampung dulu surat vaksin. Nah, persyaratan sinkron itu apa saja? Agar mungkin ini jenis 1, jenis 2, jenis 3, turbin bisa sinkron itu kira-kira persyaratannya apa saja? Ini lagi-lagi orang listrik harus paham. Nah, ini karena kita ini orang listrik ya, orang listrik kita harus memahami ini. Kira-kira apa? Ya, terus Mas, bagus sekali itu Mas Gito, Mas. Ya. Sekali. Nah, itu tahu berarti sudah pengalaman. Mungkin jawab boleh nggak ini? Boleh. Boleh, silakan ngomong. Mungkin untuk persyaratan sinkron itu ya, yang pertama frekuensi harus sama, Betul. tegangan harus sama, Betul. itu syarat-syarat utamanya. Ya. Nah, dia apabila sudah sama itu biasanya kita kan di panel itu dia auto sinkron. Seandainya dia itu auto sinkron, biasanya ada kekurangan sedikit, dia selisih bisa menyamakan sendiri. Oke, jawaban yang sangat bagus dari Mas Saiful. Terima kasih. Oke, adapun persyaratan sinkron adalah sebagai berikut. Saya lanjut. 1. Besar tegangan atau voltase pada masing-masing generator harus sama. Tadi yang dijawab Mas Gito dan Mas Saiful itu sangat bagus sekali. Besar tegangan voltase pada masing-masing generator harus sama. Jadi jajan ini 1, 2, 3 tadi kan saya jelaskan spesifikasinya 6300 ya. 6300 itu sudah sama. Turbin juga 6300 volt. Jadi itu juga sama. Dan ini juga sudah auto yang saya katakan tadi dengan KVR itu. Jadi mungkin kita tidak seperti genset yang lama ya. Mungkin Mas Gito ya, kalau sudah pernah mengalami genset yang lama itu kalau kita mau sinkron itu kita harus muter-muter carikan voltase dulu frekuensi ya kan? Oke. Tapi ini otomatis ya, kalau di sini sudah canggih 2021. Dua, urutan pas masing-masing generator harus sama pasnya. Jadi RST-nya itu harus sama. Mungkin waktu pemasangan dulu, ya ini tidak mungkin akan dirubah-rubah. Nggak mungkin kalau pas santai terus kabelnya dilepas diwalik itu kan tidak mungkin. Jadi arah pasnya itu harus sama ya. Arah pasnya harus sama. Ini kita kalau ngecek ini kita pakai pas sequencing ya, pas sequencing atau pas rotator. Kita di sini di elektrik punya alatnya, saya punya alatnya. Pas rotator itu kita punya alatnya. Tapi ini tidak mungkin setiap hari ngecek karena itu juga mungkin dilepas kabelnya, nggak mungkin kan kalau ada perbaikan. Itu terjadi biasanya kalau ganti kabel atau connecting ulang itu biasanya ada hanya patokannya warna kadang. Jadi kadang merah, kuning, hitam. Cuman ternyata yang di atas koneknya terbalik. Nah, itu pun tidak bisa sinkron karena pasnya tertukar. Atau urutan pas masing-masing generator arah pasnya tidak sama. Ini harus sama. Ketiga, frekuensi masing-masing generator harus sama. Jadi yang dikatakan Mas Saiful, Mas Gito tadi benar, frekuensi masing-masing generator harus sama. Ini harus sama, itu yang dikatakan harus sama ya. Kalau frekuensi 50 Hz ya 50 Hz. Lanjut. Sudut pas masing-masing generator harus sama atau sinkron scope. Nah, di sini ini nanti ada alatnya sinkron scope. Mungkin di panel turbin juga ada ya Mas Saiful ya, sinkron scope itu ya. Itu dia untuk mencari titiknya pada saat dia frekuensinya berapa, sudutnya nanti ketemu. Kalau sudah ketemu, dia baru bisa. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Ini khususnya untuk elektrik dulu ya, terusnya nanti untuk distribusinya mungkin Pak Anton bisa menambahi. Ini untuk elektrikalnya dulu. Nah, ini saya minta untuk divisi listrik ini dipahami pemaparannya. Mohon dipahami. Nanti untuk ininya nanti saya kopinya saya bagi-bagi. Terus nanti kita akan adakan untuk praktek langsung. Cuman ini maksud saya pemaparan dari saudara ini dipahami.
Terus kalau memang tidak kurang mengerti apa, silakan langsung disaut atau Ditanyakan ditanyakan. tidak apa-apa, santai saja, bebas saja. Malu bertanya itu sesat di jalan. Kalau seandainya pas nggak sama itu akibatnya apa lagi? Kalau pas nggak sama dia tidak akan bisa sinkron ya. Dia tidak akan bisa sinkron karena persyaratan ya. Akibatnya ada yang pindah kabel itu tadi. Ini kalau pasnya tidak sama. Biasanya kalau masih urutan pas atau arah pas itu tidak sama, itu generator itu sendiri juga sudah ada putaran ya. Dia mengikuti clockwise ya atau putaran arah jarum jam. Tapi jarang juga apa yang mungkin generator itu muternya kebalik kan ya nggak mungkin, tidak mungkin ya. Ya itu yang terjadi itu mungkin kabelnya yang balik. Ini nanti kita tanggulangi dengan kita tes dulu dengan pas quenching atau pas rotator tadi. Itu kita pakai itu untuk melihat. Kalau tidak sama, arahnya tidak sama, itu akan bisa sinkron. Ini tadi sampai nomor 4 sudut pas masing-masing generator harus sama stop. Ini tadi sudah, nanti saya jelaskan, nanti ada alatnya ya mas saya itu ya, ini juga ada. Oke, cara sinkron satu ini yang saya maksud ini cara sinkron genset ke turbin ya. Di sini ada dua macam cara sinkron, Ini kita akan bahas satu persatu. Cara sinkron satu, nomor satu, DJ panel selector switch posisi on di MCC room. Jadi kita naik dulu ke MCC room kita cari tuh ini DJ panel. Nanti kalau sudah ketemu DJ panel, ini selektornya ini kita on kan atau kita close kan masifnya. Kalau sudah masuk, ditandai dengan ini lampu merah ini Indikator. Jadi ini listrik dari turbin sudah masuk ke sini, lalu mengalir ke sini, ke atas ini ya, ke atas, tapi belum menyambung. Ini sampai ini di atas ini, tapi belum menyambung. Dari turbin masuk ke sini, sampai ke sini, tapi ini belum nyambung. Lanjut kalau sudah dari yang sisi kita turun ke genset, lalu kita menuju main PCB panel. Ini sebenarnya tulisannya main PCB panel, tapi karena nggak terlihat tulisannya, main PCB panel ini ada. Kita ke main PCB panel, arahkan selector switch 52M PCB ke posisi manual. Nah, di sini ada selector, ini 52M ya, 52M ini untuk atau manual. Nah, ini kita posisikan ke posisi manual, dan arahkan selector switch synchronoscope posisi off. Nah, ini kita off kan. Nah, synchronoscope ini dia alatnya. Ini tidak terlihat ya. Kalau di turbin itu jarum ya, saya ya. Itu jarum. Kalau di jajan ini digital, ini alatnya synchronoscope-nya. Oke, setelah posisi switch 52M PCB ke posisi manual, setelah selector switch synchronoscope posisi off. Nah, arahkan handling 52M PCB posisi close ya. Di sini ini ada tarikan seperti handling begini. Tarikan kita close kan untuk menyambung ACB ini. Jadi kalau ini sudah di close, elektrikal atau sumber listrik dari turbin itu sudah masuk ke sini, mengalir ke sini. Nah, ini karena sudah ditutup atau disambungkan, itu akan mengalir ke genset sini, tetapi belum menyambung. Ya, tetapi belum menyambung. Setelah ini sudah, kita ke panel genset ya, panel genset di sini. Nanti tekan tombol pada pas button on. Nah, kalau strumnya atau listriknya dari turbin itu sudah sampai ke sini tapi belum nyambung dengan genset, kita on kan di sini. Kita untuk close ACB kita close kan. Tunggu beberapa saat, nanti dia akan sinkron dengan sendirinya karena seperti tadi yang saya katakan, ini sinkronnya sudah otomatis. Kita sudah tidak harus menyesuaikan voltase, menyesuaikan frekuensi, tidak harus gitu. Kita tinggal duduk saja. Ya. Nanti setelah sinkron, di sini biasanya ditandai dengan ini lampu ini merah, ini ditandai close, ya. Ataupun di sini ada tulisannya parallel system, ya. Cuma ini tidak terlihat.
relay sistem, dan bebannya nanti ada di sini, sudah masuk di sini walaupun sedikit tanpa kita tarik. Setelah sinkron, berarti genset dengan turbin ini sudah menyatu ya, sudah menyatu semuanya. Ada yang ditanyakan mungkin dari peserta sistem yang hadir, mungkin kan ada yang kenapa kok seribit itu? Ini ada dua cara kan ini, maksudnya Ini kenapa harus naik, harus turun? Nah, coba ditanyakan yang belum paham. ya, ini sedikit saya lanjutkan dulu, ini kurang satu lagi nanti. Setelah tekan tombol set point, ini sudah set point, kita tekan tombol cursor up down untuk menaikkan beban atau menurunkan beban. Nah, nanti di sini kita ada yang konfirmasi dengan operator turbin, ya. Kita pakai HT atau kita konfirmasi dengan operator turbin. Turbin nanti minta bantuan berapa sih? Minta jadat ini diisi beban berapa? Nah, ini kita tinggal naikkan. Misalkan turbin ini minta 1 mega, ini minta bantuan 1 mega. Oke, kita bantu 1 mega, kita sesuaikan saja. Jadi jadat nomor 1 kita isi 400 kW, nomor 2 kita isi 300 kW, nomor 3 isi 300 kW. Jadi kan 1 mega itu. Jadi itu kita sesuaikan saja, nanti tinggal konfirmasi dengan operator turbin. Saiful. Oke. Dengan Pak Saiful. Setelah sinkron, setelah genset itu terisi beban, kita cek kembali genset kita ini, kita cek kembali. Jadi kita cek kembali setelah diberi beban ini, temperaturnya ini naiknya signifikan atau tidak ya. Setelah diberi beban ini, oilnya ini presnya low atau tidak ya. Kita harus, karena engine putaran pasti berat karena membawa beban ya, karena membawa beban. Itu kita cek kembali. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Oke, monggo yang ingin bertanya silahkan bertanya. Pak, saya mohon maaf, saya tanya ya. Oke. Saya meskipun bukan orang listrik, Oke. sebenarnya saya harus ya paham juga, Oke, harus ngerti lah oke. sedikit lah. Oke, oke. Mantap itu. Di sini kan tadi misalnya power dari turbin itu mengalami down. Itu seandainya yang bikin down di turbin itu apa? Yang kedua, terus untuk membackingi dari turbin itu, apakah memang benar-benar perlu dari genset? Itu minta penjelasan. Oke, ini terima kasih pertanyaan dari Pak Nopal. Bagus sekali. Mungkin saya akan menjawab, tetapi ini tidak di ranah saya ya. Nah, adanya turbin ini drop atau boiler ini drop itu biasanya terjadi, ini sebenarnya ranah boiler ya. Ya. Rencana boiler itu. Elektriknya atau elektrikalnya itu ada kerusakan satu. Ini mungkin turbinnya ada kontrol panahnya yang error atau bagaimana. Nah, untuk dari boiler sendiri ini mungkin pressnya drop ya. Biasanya sering terjadi itu pressnya drop mungkin ya dari kayu Bahan atau bakar. sangkut bahan bakar atau ada kerusakan yang lainnya yang sekiranya membuat boiler ini tidak bisa operasional secara maksimal. Ya. Jadi misalnya boiler nanti press turun, dia tidak bisa mengirim steam ke turbin. Steam akan turun, turbin putaran juga akan lambat. Nah, nanti dia tidak bisa membawa beban dengan maksimal. Maka dari itu genset harus membantu. Kalau ditanyakan ini perlu atau tidak perlu, ini sangat perlu sekali. Perlu sekali karena ya itu tadi genset turbin ini kalau sudah nanti mati, nah ini prosesnya nanti lama ya Mas itu ya, mungkin ada 1 jam ya, 1 jam. Kan 1 jam itu bisa dipahami. Oke, Oke ya, saya tambahin. Jadi pertanyaan dari Pak Paryanto ini sangat mewakili ya, mungkin bagi semua karyawan di sini. Mungkin yang tidak mengerti pengoperasan boiler atau genset bagaimana hanya bisanya kenapa sih boiler mau mati saja, bisa enggak? Nah, itu biasa begitu. Karena ketidaktahuan. Ya. Jadi yang tadi yang ditanyakan Pak Paryanto itu sebetulnya banyak indikatornya. Cuman yang sering kali terjadi itu masalahnya di bahan bakar. Bahan bakar itu sampah. Nah, kenapa kadang orang boiler itu rewel, terutama ke kawan-kawan produksi ya. Mungkin Pak Jeneng pernah dikomplain, Mbak Ciper kenapa Pak panjang-panjang atau kenapa materialnya basah? Nah, itu karena apa? Secara tidak langsung akan pengaruh ke boiler. Contoh seperti yang mungkin karena pisaunya tumpul, dia panjang-panjang.
dia akan efek atau mengakibatkan di bak suplai. Bak suplai itu akan, kan dia bak suplai ini ceng dengan plat. Kalau ada kayu yang malang, otomatis dia akan nyangkut. Kalau sudah nyangkutnya mungkin dia terlalu banyak, itu mengakibatkan motornya trip. Kalau sudah trip, dia bak suplai berhenti. Terus di dapurnya sana, dia kosong. Padahal dia otomatis perintah minta. Cuman karena bak suplai ini bermasalah, nggak bisa suplai. Yang akhirnya itu tadi, karena pembakaran dia kurang di ruang pembakaran yang mengakibatkan steam turun, itulah akhirnya dia drop. Nah, mau nggak mau dia cepat-cepat harus ditolong kalau namanya drop itu. Ya. Cara nolongnya yaitu yang tadi dari saudara Alwin sebut, startup dia tidak pakai prosedur, tidak pakai pemanasan, karena apa? Dibutuhkan langsung. Jadi begitu start, dia akan sinkron, karena langsung dibutuhkan boiler. Itu sangat cepat kejadian. Kalau sedikit saja orang listrik terlambat, atau dalam arti mengantisipasi ya, atau actionnya terlambat, dia kalau sudah melewati batas, kita ada batasnya di turbin ini, dia sudah nggak mau ditolong, drop. Proses dari awal, mungkin bapak-bapak dan saudara semua harus ketahui, proses awal untuk startup boiler itu memakan waktu kurang lebih 4 jam. Kalau dari nol 4 jam. Tapi kalau dalam kondisi darurat seperti yang saya jelaskan tadi, kalau tadi orang listriknya tanggap dengan langsung action dengan gensetnya itu langsung disinkronkan, bisa antara setengah jam 1 jam paling lama dengan tindakan cepat ya. Tapi kalau itu tadi mungkin pernah terjadi, orang turbin atau orang boiler nyari orang listriknya, karena emang kita areanya sangat luas ya, kita bekerja di lapangan tidak ketemu, terjadilah itu tadi. Bahasanya orang semampu tidak bisa ketolong. Akhirnya kita mulai dari awal lagi. Mungkin di sini yang perlu kita pahami ya itu tadi, masalah faktor taktis ya, kecepatan itu dalam menolong turbin tadi. Mungkin berlaku untuk semua, kalau ada emergensi harus cepat. Mungkin itu ya, jadi yang perlu kita pahami, permasalahannya sangat kompleks. Jadi tidak seperti yang mungkin kita bayangkan, sepele aja, ini tidak. Terus ya itu tadi masalah yang kenapa bermasalah itu banyak sekali. Cuman itu salah satu contoh yang saya utarakan di sini. Oke, mau lanjut. Ya, dan itu tadi yang paling ada lagi yang paling penting itu, kalau kita harus menolong cepat boiler itu pada saat trip ya. Pada saat trip itu air itu kan mati ya, jadi steam drum yang ada di atas itu membutuhkan air dari generator. Itu kalau tidak segera ditolong, itu nanti mungkin bisa meledak ya. Tapi ada servisnya. Kalau di Santi mas, bapak-bapak, mau Pak Mariano di Santi. Oke, menikmati hidangan, saya lanjut. Lanjut. Cara sinkron 2. Cara sinkron 2. Di sini tadi saya katakan ada 2 macam cara sinkron. Ada 2 macam cara sinkron. Sebenarnya cara sinkron 1 dan 2 itu tidak berbeda jauh ya. Hanya saja urutannya yang berbeda. Akan tetapi ini sama saja. Ini hanya prosesnya. Oke, nomor 1 tetap DJ panel selector switch posisi on. Ini ada di MC room, kita naik tadi kita MC room. Setelah ketemu tadi kita selector on kan. Ya, kita on kan. Oke ya. Jadi listrik dari turbin ini sudah masuk di sini, lalu mengalir ke sini ya. Tapi belum nyambung. Ke sini tapi belum nyambung ya. Ini turbin ini sudah mengeluarkan listrik sampai panel main PCB ini, tapi belum nyambung. Lanjut. Tekan tombol pada pas button on di display genset kontrol panel yang akan disinkron. Nah, dari sini kan
kita ini ngidupin genset kan hanya tergantung kebutuhan ya. Misalkan turbin ini membutuhkan banyak ya kita pakai 3, tapi kalau cuma untuk membantu sedikit ya 1, 2. Tekan tombol pada pas bottom on display genset control panel yang akan disinkronkan. Jadi setelah listrik masuk ke sini dari turbin ini sudah sampai di sini tapi belum nyampe ya. Kita on kan ya turbin ini, kita tombol on. Tombol on. Setelah tunggu beberapa saat sinkron karena tadi persyaratannya tadi sudah dipenuhi, nanti bisa sinkron. Nah, setelah sinkron, jadi ini belum sinkron ya. Setelah masuk tegangan ini, tunggu beberapa saat keluar tegangan. Nah, nanti akan bertemu di sini. Bertemu di sini, genset yang dari bawah, turbinnya dari atas. Setrum ini sudah ada badapannya, tapi ini belum menyatu kenalan lah. Kenalan. Jadi, untuk menyatukan dia, ini arahkan selector switch 52M VCV ke posisi auto. Lah yang tadi manual, sekarang ini di auto. Nah, arahkan selector switch synchronoscope ke posisi on ya. Ini nanti di on, synchronoscope ini di on. Fungsinya yang seperti tadi yang saya lihat. Ini synchronoscope ini untuk menemukan sudut pasnya ya, sudut pasnya. Jadi di sini berputar, di sini kalau mereka itu kalau lampunya sudah padam, itu dia akan sinkron. Nah ini setelah synchronoscope posisi on, arahkan handling 52M VCV dari posisi on ke posisi 2. Ini sudah di auto, ini sudah di sinkron sudah on. Kita tarik nih, MCB ini ke VCV ini ke on, kita on kan. Terus on, dia nanti sinkron dengan sendirinya karena yang saya bilang ini sudah auto ya. Ini nanti sinkron dengan sendirinya. Setelah sinkron berarti turbin tadi listrik dari turbin dan listrik dari genset ini ketemu di sini sudah sinkron ya. Nah, ini sudah diam, tarik. Gensetnya ini sudah sinkron. Kita kembali lagi ke panel genset. Kopi. Tekan tombol set point ya, tekan tombol set point sama saja, tekan tombol set point, tekan tombol kursor up down untuk menaikkan beban atau menurunkan beban. Ini kita tergantung dengan operator. Ini bisa dipahami gitu yang elektrik ini. Jadi pada intinya seorang operator, apalagi kita ini orang teknik ya, kita itu harus mengetahui sistem. Jadi saya harap jangan hanya apalah biasanya kita selektor ini, kita sini kan ini sudah, itu jangan sampai seperti itu ya. Karena kita ini orang teknik ya, kita orang teknik itu tidak boleh seperti itu. Kita harus mengetahui sistemnya dulu seperti apa, itu kita harus tahu. Jadi mohon maaf, ini sinkron ini kita urutannya jangan sampai salah ya. Urutannya jangan sampai salah. Karena apa? Nanti kalau salah dia tidak sinkron namanya, dia nanti akan bertabrakan. Ya. Dia akan bertabrakan. Ini suatu contoh ini misal ya. Ini turbin listrik sudah sampai di sini ya. Terus ini sudah disinkronkan, ini sudah di manual dihidupkan. Otomatis listrik genset sudah masuk ke sini juga. Dia bertemunya di sini, bukan di sini ataupun di sini. Dia ketemunya di sini. Ini yang harusnya ini urutan nomor 1 ini jadi terakhir. Kita kalau itu kita selector on, nanti dia bertabrakan. Dia nanti meledak, bahkan mungkin sampai meledak karena ini high voltage ya, 6300. Mungkin kalau genset kecil, genset lama itu ya mas kita oke. Kalau misalkan frekuensi tidak sama, voltage tidak sama, kita on kan, nanti masih trip lagi kan. Nah itu kalau genset lama. Jadi, kalau ini kesalahan dari faktor human errornya kita salah urutannya. Kita ini sudah ada strumnya, dari sana ada strumnya belum disamakan, dan kita on kan gitu saja, pasti itu akan bertabrakan atau meledak. Karena ini high voltage ya. Lanjut deh. Oke, turn off engine generator atau mematikan engine generator. Ya. Di sini setelah genset ini tidak diperlukan lagi,
setelah genset ini tidak diperlukan lagi, kita pastinya akan mematikan genset ya, pastinya akan mematikan genset. Nah, turbin sudah normal, boiler sudah ready, sudah memakai listrik dari boiler. Oke. Ini satu, turunkan beban genset atau engine generator. Nah ini tadi, ini setelah kita sudah tidak dipakai nih, ini turbin sudah oke, ini kita turunkan beban genset engine generator. Seperti tadi, pada saat kita mau menaikkan, kita tekan set point, ya, kita tekan set point, lalu kita ini kursornya kita sampai, tapi jangan sampai 0 ya, jangan sampai 0 karena nanti akan reverse power. Jangan sampai 0, ini mungkin dikasih beban, ini kan ada mungkin 1 kali ya, itu jangan sampai 0, itu nanti reverse power. Ini baru kita tombol off ya. Nah, saya di sini di bapak-bapak yang sering operator genset ini saya lihat ini sering sekali mematikan genset itu tanpa menurunkan beban ya, tanpa menurunkan beban. Itu langsung dilepas ya. Sebenarnya itu kalau untuk kekuatan turbin tidak masalah. Karena turbin itu kapasitasnya besar, 7,3 mega ya Mas itu ya. Tetapi tidak begitu SOP-nya. SOP-nya kita turunkan dulu bebannya. Ya. Kita turunkan dulu bebannya perlahan sampai sedikit ya, tapi jangan sampai 0 nanti reverse power. Sedikit baru dilepaskan. Apa sih? Kenapa sih harus begitu kan? Kenapa? Karena apa? Kita ini kan memakai sistem ACP ya. Kita mungkin ACP ya di sini. Ya. Nah, misalkan nih beban berat kita lepaskan begitu saja, pasti di sini ada percikan. ACP itu pasti ada percikan. Karena beban berat terus sono gitu saja, itu pasti. Dan engine-nya juga begitu. Untuk engine-nya juga begitu. Engine mau melakukan seperti banter, itu mungkin kalau di turbin juga ada itu nanti overspeed, ya, overspeed. Itu juga begitu ya, Mas Eko nih. Ya saya juga perlu begitu. Tidak hanya wes itu turbin kuat dipateni, tidak begitu. SOP-nya tidak begitu. Kita harus turunkan dulu beban. Kita turunkan dulu bebannya perlahan sampai ya. Dan kita tekan. Oke, kurangi beban Dulu, jangan sampai dulu Mas. itu kalau memakan genset turbin udah tinggal kan. Kita kalau menurunkan beban itu kalau kita terlalu lama itu ada efeknya nggak? Ada Untuk kan isi pedot untuk kita kan ke ambil dulu ya, kita kan turunkan kan harus kata saudara harus bertahap kan. Nah itu kan memakan waktu ya. Nanti kalau kita waktu itu ada efeknya nggak itu? Ya, terima kasih pertanyaan bagus sekali. Ini tidak ada efeknya sama sekali. Efeknya jika pada saat turbin sinkron dengan genset ya, kalau tidak segera diisi turbinnya, itu pasti juga akan reverse power. Dia akan trip ya. Tetapi biasanya operator turbin itu juga lebih paham turbinnya. Dia narik dari atas, dia narik sendiri sedikit saja, ya, Yang penting turbinnya juga ada isinya, genset juga masih ada isinya, ya. Itu kita turunkan perlahan, dia akan ke beban. Sekali lagi nanti ini turbin ini juga berkapasitas besar, ya. Jadi sistemnya ini mengalir dari kecil dia ke besar. Contoh genset kita ada 3 nih. Nomor 1, 2, 3 ini yang paling besar nomor 1. Itu pasti bebannya juga akan mengalir lebih banyak ke nomor 1. Turbin juga begitu. Nanti ini kita turunkan perlahan, itu nanti ngisi sendiri ke turbin. Jadi disuntak alon-alon, tidak masalah kan begitu. Tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai genset kosong atau turbin kosong. Nanti dia reverse power ya, Power kembali. Bahaya. Ya malah jadi motoran kalau nggak trip. Ya Mas Marno ya. Bukan generator, jadi malah jadi motor ya. Tuh. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, setelah beban kosong, tombol off pada sinkronisasi ke display panel. Ini kita off kan, setelah kosong itu kita off kan. Ya. Lanjut, tombol stop
cooling down. Ya, setelah ini genset ini sudah tidak membawa beban, ya, kita stopnya disarankan SOP-nya jangan pakai yang ini. Kita pakai yang stop yang ini. Jadi nanti dia auto stop ya. Auto stop itu nanti dia cooling down dulu. Jadi generator ini setelah membawa beban, dia kan berat, panas otomatis. Jadi dia biarkan saja cooling down dulu. Ini kalau kita udah stop di sini mungkin waktunya 173 detik kalau nggak salah ya di lapangan. Nah, itu biarkan saja dulu. Nanti dia cooling down sendiri dari generatornya ya dingin, engine-nya ya dingin. Ya. Kalau ini sudah di cooling down nanti sudah mati, cek kembali engine generator dan pastikan normal. Ya. Normal. Jadi setelah engine mati genset mati itu jangan langsung terus mati ngalih, tidak begitu. Kita cek kembali setelah mati itu apakah sama dengan sebelum hidup tadi, kondisinya, olinya segala macam itu apakah sama, ya. Jadi suatu saat jika dibutuhkan mendadak genset kita ini sudah ready, karena di sini posisinya kita ini membantu ya, kita ini membantu pertolongan itu membantu genset kita ini sudah ready. Ini nanti kalau ada masalah kita langsung bisa start. Ya, troubleshooting ya. Troubleshooting ini yang saya maksud troubleshooting itu kerusakan sementara jika mesin tidak bisa hidup, Jika mesin kita ini tidak bisa hidup, kita mau ngapain sih? Nah ini troubleshootingnya ya. Periksa error kode pada display control panel genset. Ya. Biasanya kalau genset tidak bisa disetar, nanti di word-wordnya itu ada indikasi, mungkin overcrank atau apa nanti ada oil loop press low atau apa nanti itu ada. Nah kita cek dulu misalkan oil loop press itu low, kita cek dulu ini oilnya aktualnya ini bagus tapi kita cek sensornya. Ya. Terus setelah itu kita reset kodenya. Kalau sudah ketemu masalahnya kita reset kodenya. Lanjut. Periksa instalasi bahan bakar apakah mengalir dengan baik dan tidak ada kotoran. Ya. Di genset itu ada valve ya, itu kita periksa dulu. Valve ini sudah mengalir, solar ini sudah mengalir belum sih sampai ke engine itu ya. Dan tidak ada kotorannya. Lanjut, periksa kontrol relay to fuel pump engine ya. Di sini selain kita operator, kita ini juga elektrikal ya. Kita ini teknik ya. Jadi kita ini mengoperasikan sekaligus memperbaiki. Ini di panel ya. Kalau mungkin di engine-nya nanti sudah bengkel. Ini untuk di panelnya itu kita juga selain mengoperasikan, kita bisa memperbaiki karena kita ini orang teknik, kita orang listrik. Periksa kontrol relay to fuel pump panel pump engine ya. Nah, di sini yang relay saya tunjukkan di awal tadi, di sini kita lihat dulu. Nah, di situ juga ada drawingnya. Kita lihat ini sudah hidup belum sih relay untuk full pump ini? Relay sudah hidup, tapi full pumpnya belum hidup. Kita cek arusnya yang masuk ke full pump itu. Oh, ini gimana? Jadi kita cek itu apa kontak relaynya apapun, kita harus mengetahui itu ya, karena kita orang teknik. Lanjut, kalau pomnya itu sudah nyala ya. Ini pomnya sudah nyala, ini oke. Sudah, jika bahan bakar tidak mengalir, dipompa sampai benar-benar mengalir. Ya, ini masuk angin ya. Jadi setelah pompa ini pikirannya hidup ya, solar itu sudah masuk ke ruang pembakaran tapi tidak lancar ya. Ini mungkin kita bisa memompa dengan cara kita buka kunci di injektornya itu kunci berapa Pak? 19 ya. 19 kita buka dulu. Kita start, buang anginnya gitu. Lanjut, periksa baterai atau aki jika drop segera dicas. Ya. Ini baterai ini penting sekali ya, yang saya sampaikan tadi. Baterai ini penting sekali. Setelah drop nanti kita tidak bisa melakukan apa-apa karena sumbernya ya dari sini.
Sampai di sini bisa dipahami ya. Mas. Ya. Saya sering ke genset kan, saya lihat di display kontrol panel itu, saya lihat overcrank itu kira-kira apa masalahnya. Terus kadang-kadang panel yang ada di genset yang sebelah kiri nomor 3 itu kan nggak nyala ya. Itu kita kan harus kalau mau hidupkan kita langsung konekkan lewat relay di starter. Itu kira-kira bagaimana Pak Anton ya? Itu selama ini saya masih penasaran kok bisa ya ada kata overcrank sehingga tidak bisa disetar langsung lewat kontrol panel itu, dia harus kita konekkan di relaynya, di relay starter itu. Itu menurut dari analisa listrik Pak Anton kira-kira bagaimana ya? Ya, kalau untuk overrank itu biasanya dia itu masalah beban atau terlalu lama dia stop, transkapnya berat, dia akan muncul indikator itu. Nah, itu biasanya kalau secara teknis mengakalinya hanya di jungkir atau di bahasanya di Lama nih? bukan, bahasanya kalau bahasa macet itu di ini sedikit gitu loh, diubah sedikit, dia mungkin nanti motoran itu akan langsung bisa ngangkat. Itu biasanya biasanya begitu. Tapi banyak faktornya, cuman yang sering terjadi itu. Terus mungkin kalau untuk yang start itu tadi ya, mungkin karena relay kita ini kan banyak yang sudah rusak. Nah itu kan mungkin dari kawan-kawan bengkel ya itu, jadi sebetulnya bisa diorderkan atau bagaimana. Karena emang nomor 1 itu pun sudah tidak original, nomor 3 itu pun juga tidak. Itu memang harus pakai yang originalnya kalau mau secara ini start normal ya, mungkin begitu ya pertanyaan. Ya, saya tambah sedikit. Berarti untuk overcrank sendiri itu banyak ya, macamnya banyak. Dari softwarenya juga sendiri itu bisa terjadi seperti itu, karena software itu juga buatan manusia ya, itu ada errornya. Dan ECU yang jenengan maksud tadi di sampingnya itu kadang mati juga ya. Kadang mati itu mungkin ada faultnya atau kesalahan pengoperasian program atau softwarenya ada di dalam di situ. Mohon maaf, di sini juga saya tidak bisa menjelaskan karena saya sendiri tidak punya softwarenya itu ya. Itu kemudian kalau mati kita riset yang saya katakan tadi, ada tombol kuning itu ECU riset. Kita riset dulu, ya. Itu mungkin tambahan dari saya. Monggo yang lain yang ingin bertanya. Mas. Itu pertanyaan saya. Menyoroti masalah pemanasan genset tadi ya. Jika genset itu kan awal setar kosong itu harus pemanasan kurang lebih 10 menit ya. Tapi dalam kondisi darurat itu bisa dilakukan tadi? Langsung. Nah itu nanti apakah ada jika sering dilangsungkan dalam untuk genset itu sendiri, bagi genset itu dalam jangka waktu yang panjang, adakah dampaknya gitu? Oh begini Mas ya. Belum tadi 2 ini. Oke, monggo lanjut. Itu lali ini masalah faktor genset itu bisa terbakar. Nah itu masalahnya apa? Apakah dari salah pengoperasional atau sering gagal sinkron, atau dari generatornya sendiri, atau mekaniknya itu servis berkalanya itu kurang atau gimana? Terima kasih ya. Sudah ya, pertanyaan Pak Jenani sangat bagus sekali. Ini saya jawab yang nomor 1 tadi. Genset ini pada saat tidak darurat dia bisa di pemanasan 10 menit ya. Tetapi pada keadaan darurat itu kita langsung start up ya. Nah ini kita menanggulanginya itu seperti itu nih Mas Warno. Kita engine ini kita operasikan 1 minggu sekali itu kita usahakan pemanasan. Jadi nanti kita itu 1 minggu sekali untuk pemanasan. Seandainya nanti ada mendadak kita sudah on ya running ya. Terus karena itu lali ya Yang kedua, kalau dia tidak memakai pemanasan ya, sebenarnya tidak ada pengaruhnya apa-apa. Aman. Tidak ada pengaruhnya apa-apa karena kita sudah menanggulanginya memakai 1 minggu sekali itu kita
Dipanaskan. wis lanyah lah. Ya, selanyah. Siap pakai berkala. Sudah ada pemanasan berkala. Ada berkala setiap Sabtu Satu itu. minggu sekali itu jadi siap pakai lah. Kalau orang nguyuh lancar ya. Nah, kecuali misalkan 1 minggu tidak dioperasikan, ya tidak dioperasikan, tidak di start, itu mungkin ada pengaruhnya, tapi tidak ke efek samping ya. Pengaruhnya mungkin yo engine ini masuk angin, ya, atau tidak bisa start, overcrank seperti tadi, ya, seperti itu. Yang kedua tadi pertanyaan jenengan tadi apa? Saya lupa mas. Masalah jasa terbakar itu loh Oh, faktornya. masalah jasa terbakar. Oke. Masalah jasa terbakar itu banyak faktor mas ya. Banyak faktor. Satu, ya di sini ada protectionnya ya, ada proteksinya. Di situ sudah membatasi AVR itu membatasi 6.300 volt ya. Itu voltase sudah dibatasi. Ya, itu misalkan nih, seperti contoh kasus kita yang kemarin, AVR kita rusak. AVR kita rusak, ya. AVR kita rusak. Dia seharusnya sampai 6.300 itu membatasi, tapi dia tidak. Dia naik terus, ya, dan itu menyebabkan windingnya terbakar. Gitu. Dan kawatnya sendiri mungkin panjenengan lebih paham ya, mungkin karena sudah lama itu kawatnya juga kekuatannya bisa menguai ya, berubah ya. Jadi, ada lagi ya, tanyakan. Kalau untuk servis berkala itu ibaratnya jarang servis itu bisa pengaruh nggak? Maksudnya bagaimana? Maksudnya jarang servis kayak gitu dari pihak generatornya sendiri atau baut mesinnya sendiri, engine-nya. Kalau menurut saya itu juga sangat berpengaruh ya. Kita ada nanti servis berkala itu ada ya, harusnya ada. Tapi mohon maaf dari sini belum ada nih servis berkala. Maksudnya dalam arti untuk generator ini tahunan ini kita servis ini belum ada sampai sekarang. Karena yang mengingat posisi jasa kita ini hanya membantu. Jadi jalannya itu belum banyak. Tapi harusnya ada itu servis berkala. Harusnya ada. Saya sedikit saya tambahin, jadi sebenarnya kemarin sudah saya ajukan dengan Pak Parianto ya, kita sudah menghadap, sudah meeting di sini juga kemarin Pak Rera ya, dengan dari agen resmi Kamin, jadi PT Altra yang di samping itu, karena mengingat kebutuhan dan pentingnya genset itu, kita mengusulkan untuk adanya servis berkala seperti Trakindo itu ya, Caterpillar itu kan ada kunjungan. Nah kita rencanakan begitu, cuma sampai detik ini pun kayaknya responnya tidak ada dari manajemen, dari pimpinan-pimpinan daerah. Karena nggak tahu ya kenapa, apa karena kita ini hanya sifatnya hanya untuk backup atau bagaimana, tapi pas giliran ada masalah juga bingung. Nah itu juga kemarin dari kami dan bengkel itu sudah mengusahakan, mintanya per 6 bulan sekali, 3 bulan sekali mereka datang untuk servis berkala itu tadi. Itu sudah saya sampaikan langsung ke Mr. Jam, bahkan sudah rapat di sini waktu itu. Cuma ya itu tadi, lagi belum ada keputusan ya. Nah, jadi sementara ini yang untuk khususnya problem engine ya tahunya bengkel gitu saja. Jadi tahunya ya lapor bengkel saja. Nah itu. Jadi kita tidak ada penanganan khusus yang dari spesialisnya ya, terutama dari agennya langsung, karena mengingat semua spesifikasi seperti Altra itu kan dia harusnya menangani Kamin. Altra itu agen Kamin di Indonesia, nah, seperti Trakindo itu agen Caterpillar kan begitu. Cuman ya ini saat disangkan belum dijalankan. Oke, saya akan nambahi lagi ya. Untuk genset kita yang Kamin ini, Altra ini kan memang benar apa yang disampaikan oleh beliau Pak Anton. Kami berupaya untuk istilahnya semaksimal mungkin untuk perawatan di engine tersebut. Tapi karena datangnya waktu generator datang ke KTH dari servis manual, part boot, ini kami tidak pernah mengetahui untuk adanya itu. Dan saya tanyakan juga waktu Mr. Kim listrik itu, Mr. Kinjinan saya tanyakan juga bagaimana prosesnya untuk datangnya genset ini bisa sampai datang ke KTH. Saya tanyakan untuk servis manualnya seperti apa, terus untuk
partbooknya seperti apa. Para bos-bos ini tidak ada jawaban, Nggak ada yang tahu. tidak ada yang tahu. Otomatis kami sebagai seorang teknik di bengkel yang sedikit mengerti di engine tersebut, ya kami berupaya, berusaha agar istilahnya pelayanan kami untuk genset tersebut benar-benar semaksimal mungkin. Tapi karena kami juga manusia, kemungkinan nggak bisa menembus ke arah yang dipatenkan oleh Kamin tersebut. Dari pihak Kamin pun dia tidak bisa masuk secara resmi ke program tersebut. Karena apa? Infonya dari Kamin itu bahasanya bahasa Korea. Ada kode. Ada kodenya. Itu. Makanya kemarin kita datangkan tim dari Jakarta, Pak Agus. Itu entah prosesnya bagaimana kok bisa tembus masuk ke program tersebut. Makanya selama ini program-program dari genset tersebut untuk masalah engine Pak Anton yang berkomunikasi sama pihak Jakarta. Kemarin itu seperti itu. Jadi memang kalau terjadi kerusakan, mungkin biar kawan-kawan mengerti ya, terutama dari produksi apa juga sangat biar memahami juga, kalau pas jadi trouble apa, biayanya sangat mahal Pak. Karena apa? Bahasanya dia di luar prosedur. Yang harusnya kita ke Altra, ya, yang punya spare part originalnya, mereka tidak mau. Akhirnya kita cari di pasaran umum yang harganya luar biasa tinggi, bisa 2-3 kali lipat. Terus karena dari tim Jakarta tahu bahwasanya genset ini bermasalah dengan Altra, jadi kayaknya juga kita ini dimanfaatkan. Dalam arti kalau dia kasih quotation itu seenaknya diri. Besar Pak, sekali ganti SCM kayak kemarin itu hampir 120 juta. Jadi setiap servis itu memang biayanya di atas 100 juta. Jadi ini juga sangat membuat penilaian dari Jakarta itu nilainya kayaknya ini perlu perhatian, tapi dari pimpinan di sini sendiri pun tidak ada perhatian. Artinya perhatian dari Jakarta itu apa? Karena kosnya setiap servis atau setiap ganti spare part kenapa mahal sekali. Yang terakhir kita mungkin tahu semua rewinding ya, yang kebakar itu. Bakar ini untuk rewindingnya aja 400 juta. Karena dari PT Altrac sendiri pun tidak punya ya originalnya itu, dia hanya punya Stamford, sedangkan kita itu maraton. Dan model lain. Terus akar dari semua permasalahan ini itu bahasanya dari pihak Kamin itu merasa tersinggung karena apa? Dari Korin 3 Hitan ini beli jasa tidak ada lapor ke Altrac sebagai agen kami. Nah, setelah saya telusuri itu ternyata emang orang pertama kali yang menerima genset itu saya Pak, yang menurunkan kapal dari kapal ke daratan ini saya juga. Jadi emang genset ini pembeliannya di luar prosedur, build up. Jadi Altrac ini ya bingung, nomor serinya tidak terdaftar. Ya. Spare part-nya pun melain daripada yang mayoritas di Indonesia dia pakai Kamin Stamford. Nah, kita maraton yang impor lah bahasanya. Jadi itu mungkin dari rekan-rekan semua bisa maklumi apa ya yang terjadi dengan generator genset di KPI ini. Mungkin itu sekelumit permasalahan. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin silahkan. Mas Fajar mungkin tanya. Ya. Kita lanjutnya nih. Periodic maintenance atau perawatan berkala. Ini ada sebagian yang sudah kita lakukan ya di sini. Ini periodic yang seharusnya kita lakukan di sini. Ganti ganti full filter setiap 200 jam operasi ya. Full filter ini ganti
Terus lanjut ganti oil filter setiap 200 jam operasi. Lalu bersihkan air filter atau filter udara 1 minggu sekali dan ganti air filter setiap 200 jam operasi. Ganti engine oil setiap 200 jam operasi ya. Bersihkan tangki solar atau kuras setiap 1 tahun sekali. Ini mohon maaf ini belum dilakukan. Bersihkan atau kuras radiator setiap setahun sekali. Ini belum juga dilakukan, tapi mohon maaf nanti Bapak Arianto mungkin bisa menambahkan untuk ini karena ini berhubungan dengan engine ya. Maksudnya berhubungan dengan engine mungkin Bapak Arianto lebih paham atau lebih mengetahui tentang hal ini. Bisa ditambahkan kalau ingin menambahkan. Nah ini dia. Ini fuel filter, oil filter, dan air filter. Nah, ini fuel filternya ada di sini. Ya, kita ganti 200 jam. Pas sudah ganti oil filter. Ya. Dan air filter ini kita biasanya kalau cleaning genset itu ini juga disemprot ya, dilepas, dibuka dan disemprot. Saya rasa ini sudah saya sampaikan semua untuk cara pengoperasian genset atau SOP genset. Mungkin kalau ada yang ditanyakan untuk overallnya atau untuk semuanya yang ditanyakan ini, sebenarnya saya juga mohon maaf